Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi dalam mata kuliah analisis real. Kita lanjutkan materi kita. Terakhir kita sudah sampai pada beberapa teorema lanjutan akibat dari bilangan real sebuah lapangan. Masih dalam pembahasan teorema, kita punya beberapa teorema lagi. Di antaranya, tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu sebentar bahwa kita terakhir sampai pada teorema jika A, B anggota real dengan A lebih dari B, maka bisa kita tuliskan A lebih dari A plus B per 2 lebih dari B. Jadi ada nilai antara A dan B. Teorema lain yang akan kita jelaskan pada pertemuan ini yaitu jika kita punya A anggota R. Ini lanjutan ya. Jika saya punya A anggota R, anggota real maksudnya, dengan A di antara epsilon, A di antara epsilon dan 0, untuk setiap epsilon lebih dari 0 tentunya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A-nya sama dengan 0. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi bilangan real di antara epsilon dan 0. Tidak ada lagi bilangan real antara epsilon dan 0. Saking kecilnya epsilon. Baik, kita akan buktikan teorema ini. Jadi pertama kita punya sebuah bilangan real, yaitu A, dengan A berada di antara epsilon dan 0. Jadi andaikan saya punya A yang lebih dari 0, misal saya punya A lebih dari 0, kita tahu bahwa dari teorema sebelumnya, yaitu teorema yang ini ya. Jadi teorema-teorema sebelumnya itu pasti saling mendukung. Maksudnya setiap teorema yang sudah dibahas itu pasti akan berguna untuk melanjutkan teori-teori berikutnya gitu. Ketika kita punya teorema berikutnya, itu biasanya teorema sebelumnya itu dipakai. Jadi semakin luas semakin luas. Baik, kembali lagi ke teorema ini. Jadi misal A-nya lebih dari 0, kita tahu berdasarkan teorema ini kalau A-nya lebih dari 0, kita anggap sini A lebih dari B, maka A lebih dari A lebih dari A per 2 lebih dari 0 gitu ya. A lebih dari A per 2 lebih dari 0. Maka jika saya pilih epsilon sama dengan A per 2, jika saya pilih epsilon A per 2, tentu kita punya urutan yang baru. Urutan yang barunya 0 lebih kecil dari epsilon. Katakanlah ini epsilon 0 gitu ya. Epsilon 0 lebih kecil dari A. Epsilon 0 lebih kecil dari A. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan bahwa A lebih kecil dari epsilon. Sini kan kita punya A lebih kecil dari epsilon, tapi di sini kita punya A lebih besar dari epsilon. Kontradiksi, maka pernyataan bahwa andaikan A, misalnya ini ya,
andaikan A-nya lebih dari 0, itu salah. Haruslah A-nya sama dengan 0. Haruslah A-nya sama dengan 0. Jadi pengandaian salah. Ya, haruslah A-nya sama dengan 0. Karena di sini kita punya lebih besar dari sama dengan ya. Jadi misal A-nya yang lebih besar dari 0, bukan sama dengan 0. A-nya lebih besar dari 0, bla 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 bla, ternyata kontradiksi dengan ini dengan ini. Maka pengandaiannya salah, harusnya A-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian saya punya teorema lain. Teorema lagi. Jika saya punya A, B lebih besar dari 0, maka dua kemungkinan A-nya lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau 2, A-nya kecil 0 dan B-nya kecil dari 0. Ini juga akan kita buktikan. Jadi kita punya A, B lebih dari 0. Kita punya A kali B lebih dari 0. Artinya pasti A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Karena di bilangan real perkalian yang menghasilkan 0 pasti salah satunya Ya, kalau salah satunya 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Tapi karena ini nilainya lebih besar dari 0, maka tidak mungkin A-nya 0 dan tidak mungkin B-nya juga 0. Kita misalkan, misal A-nya yang lebih besar dari 0. Andaikan A-nya lebih besar dari 0. Akibatnya apa? Kita harus membuktikan bahwa B-nya lebih besar dari 0. A kali B lebih dari 0. Misal saya punya A-nya lebih besar dari 0. Artinya si A ini ada dua kemungkinan karena A bukan 0. Kita review lagi pada trikotomi bahwa dalam bilangan real sebuah bilangan real atau anggota real itu terbagi 3. Dia bisa lebih dari 0, dia bisa sama dengan 0, atau dia bisa kecil dari 0. Nah sekarang untuk kasus ini A-nya tidak sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan kan, A-nya lebih dari 0 atau A-nya kecil dari 0. Saya bahas satu-satu. Jika A-nya lebih dari 0, kalau A-nya lebih dari 0, maka harus kita tunjukkan bahwa B-nya juga lebih dari 0. Oke, misal A-nya lebih dari 0. Jadi, kalau misalnya saya punya A kali B, dan saya mau saya punya A kali B lebih dari 0, dan saya akan membuktikan B-nya saja, berarti untuk mendapatkan B-nya saja, si A ini harus saya hilangkan kan? Harus saya hilangkan. Cara menghilangkannya dengan mengalihkan dengan inverse-nya begitu ya. Mengalihkan dengan inverse-nya. Kalau saya kalikan dengan inverse-nya, maka Dan kita tahu bahwa inverse-nya tentu positif ya. Karena A-nya lebih dari 0, maka 1 per A-nya juga lebih dari 0 ya. Teorema sebelumnya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka 1 per A pasti lebih dari 0. Jadi ini sama dengan B. Jadi B sama dengan 1 per A kali AB itu lebih dari 0. Artinya B-nya lebih dari 0. Begitupun untuk A kurang dari 0. Misal kasus kedua ya, A-nya kurang dari 0, maka 1 per A juga kurang dari 0. Jadi untuk mendapatkan B itu bisa saya tulis sebagai sama ya, 1 per A kali AB
kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Maka B kurang dari 0. Keliru ya. Sorry. Oke, A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. B-nya ini AB-nya sini ya. AB-nya lebih dari 0, AB-nya lebih dari 0. Jadi untuk menghilangkan A-nya kita kalikan dengan 1/A sama ya. Oke. 1/A dengan nilai A-nya yang kurang dari 0. Jadi kalau misalnya kurang dari 0, ini kita kalikan, kita dapatkan tandanya yang berubah ya. Jadi 1/A dikali AB lebih dari 0, maka kita dapatkan B-nya kurang dari 0. Kenapa? Karena 1/A-nya kurang dari 0. Gitu ya. Karena 1/A-nya kurang dari 0. Selanjutnya, akibat dari teorema ini, kita punya kasus jika AB-nya kurang dari 0. Kita punya kasus jika AB-nya kurang dari 0. Jadi, teorema lanjutannya, jika AB kurang dari 0, jika AB kurang dari 0, akibatnya apa? 1, A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, atau A-nya lebih dari 0 dan B-nya yang kurang dari 0. Oke. Buktinya sama seperti tadi. Jadi kalau A kali B lebih kecil dari 0, kita duplikasi saja yang atas ya. AB-nya kurang dari 0. Kemudian kita tahu bahwa A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0. Artinya A-nya ada dua kemungkinan. Dia bisa lebih dari 0 atau dia bisa lebih kecil dari 0. Jadi misal A-nya lebih besar dari yang ini ya. A-nya lebih kecil dari 0. A-nya lebih kecil dari 0. Akibatnya 1/A juga kecil dari 0. Sama ya? Seperti yang atas. Sehingga kita bisa dapatkan B-nya sama dengan 1/A dikali AB. Sama seperti di atas. Karena 1/A-nya kurang dari 0 dan AB ini kecil dari 0, AB-nya kecil dari 0, 1/A-nya kecil dari 0, maka nilai B-nya haruslah lebih besar dari 0. Karena ini kecil 0, ini kecil 0 gitu ya. Kemudian jadi B-nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau misalnya A-nya besar dari 0, kita dapatkan 1/A lebih besar dari 0. B-nya 1/A dikali AB, ini lebih besar dari 0, AB-nya lebih kecil dari AB-nya lebih kecil dari 0, sehingga kita dapatkan B-nya lebih kecil dari 0. Oke. Ini kecil 0, ini lebih besar dari 0, dikalikan jadi lebih kecil dari 0. Jadi B lebih kecil dari 0. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ketaksamaan. Jadi penggunaan teorema-teorema yang tadi itu kita bisa gunakan untuk memecahkan masalah pada masalah ketaksamaan.
Misalnya saya punya 2x plus 1 per x plus 2 kurang dari 1. 2x plus 1 per x plus 2 kurang dari 1. Nah, berapakah nilai x yang memenuhi ketaksamaan ini, atau nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini? Jadi untuk menentukan nilai x yang memenuhinya, kita gunakan teorema-teorema yang tadi. Jadi kalau tadi kita punya teorema yang dibandingkan dengan 0 gitu ya. Jadi ini saya buat ruas kanannya menjadi sama dengan 0. 2x plus 1 per x plus 2. 2x plus 1 x plus 2 jadi kita punya pertidaksamaan x min 1 ya. Oke. Jadi kita punya ruas kirinya sebuah pecahan yang dibandingkan dengan 0. Jadi x min 1 per x plus 2 kurang dari 0. Oh iya. Sebenarnya teorema yang tadi juga, teorema ini belum dibahas ya. Oke. Ya, teorema yang tadi itu bisa juga kita gunakan dalam, prinsipnya bisa kita gunakan untuk pecahan. Jadi tadi kan kita punya A, B lebih dari 0. Bisa juga kita punya A per B yang lebih dari 0. Artinya kalau misalnya B-nya saya pilih sebagai 1/4 B, maka ini kan bisa jadi begini kan. B-nya saya pilih 1/4 B, jadi A dikali 1/4 B kan gitu ya, lebih dari 0. Gitu ya. Jadi jelek. Ya, kalau saya pilih A, B-nya saya pilih 1/4 B kan gini ya. Nah, kan sama ya. Kalau ini positif, ini positif. Kalau ini negatif, ini negatif. Begitupun kalau A kali B kecil dari 0. Jadi kalau saya pilih kalau saya pilih B-nya 1/4 B kecil dari 0, berarti kalau A-nya positif, 1/4 B-nya negatif. 1/4 B-nya negatif artinya B-nya negatif kan gitu. Jadi kalau saya pilih A-nya negatif, 1/4 B-nya yang positif, artinya B-nya positif. Gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau kita punya seperti ini, berarti yang atas positif bawah negatif, atau atas negatif yang bawah positif. 1. Jika x min 1 lebih dari 0 dan x plus 2 kecil dari 0, maka di sini kita dapatkan x lebih besar dari 1 dan ya, x kecil dari min 2. Oke. Jadi ini kalau kita buat garis bilangan, dia lebih besar dari 1 dan dia lebih kecil dari 2. Mungkin nggak ada bilangan lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Tidak mungkin ya. Dia di sebelah kanan, tapi dia juga di sebelah kiri X gitu. Nggak mungkin ya. Maka dari sini kita dapatkan himpunan kosong. Kasus kedua, jika x min 1-nya kecil dari 0 dan x plus 2-nya lebih dari 0. Oh ya, ini
kata hubung antara 1 dan 2 ini, kata hubung antara kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua adalah atau ya. Jadi kalau kita punya kasus seperti ini, maka kemungkinannya adalah 1 ini atau 2 ini. Gitu ya. Jadi nanti menghubungkan kesimpulannya dengan atau. Jadi dari sini kita dapatkan X kurang dari 1 dan X lebih dari min 2. Lebih dari 1, kurang dari 1 dan lebih dari min 2. Berarti kita punya nilai X di antara 1 dan min 2. Maka penyelesaiannya adalah nilai X yang memenuhinya adalah himpunan kosong gabung dengan X kurang dari 1 lebih dari min 2. Atau cukup kita tulis yang sebelah kanannya saja. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X di mana X-nya kecil dari 1 dan X-nya lebih dari min 2. Gitu. Kemudian ada 2 lagi bentuk ketaksamaan, yaitu ketaksamaan min aritmatika geometri, ketaksamaan min aritmatika dan geometri. Kemudian yang kedua ketaksamaan Bernoulli ya. Ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan jadi min dalam aritmatika itu bentuknya setengah min aritmatika itu bentuknya setengah dikali A plus B atau A plus B per 2 ya. A plus B per 2 nilai tengah. Tapi kalau min dalam geometri, maksudnya bukan dalam geometri. Min geometri itu akar A kali B. Akar A kali B. Sehingga hubungan antara kedua min ini adalah akar AB itu lebih kecil dari sama dengan setengah A plus B. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan setengah A kali B. Buktinya jika jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A-nya tidak sama dengan B, maka kita punya akar A lebih dari 0, akar B lebih dari 0, dan tentu saja akar A tidak sama dengan akar B. Akar A tidak sama dengan akar B. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada teorema sebelumnya kita pernah punya teorema bahwa A kuadrat itu lebih dari 0 kan? Ya, masih ingat ya? Jadi kalau misalnya saya punya akar A dikurangi akar B dikuadratkan, pasti ini nilainya lebih dari 0. Karena ini real dikuadratkan maka lebih dari 0. Jadi real dikuadratkan lebih dari 0. Dari sini kita punya A, ini kita selesaikan, dikurangi 2 akar AB gitu ya, plus B lebih dari 0. Dan ini sama saja dengan akar AB kurang dari ini ya, kurang dari setengah A plus B.
setengah A plus B. Karena oke. Pada teoremanya ini kecil dari sama dengan ya. Oke, ini kasus untuk A lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Kalau misalnya A-nya 0, B-nya 0, maka berlaku sama dengannya. Jadi kemungkinan lainnya jika A-nya kecil dari 0, B-nya kecil dari 0. Ya, kemungkinan pertamanya ini tadi. Kemungkinan keduanya jika A-nya 0, B-nya 0, maka dia akan sama dengan B sama dengan setengah A plus B jika A sama dengan B sama dengan 0 gitu ya. Kemudian oh ya, ini berlaku untuk tidak berlaku untuk bilangan real negatif ya. AB-nya itu tidak berlaku kalau negatif. Jadi ini hanya berlaku untuk positif saja. Atau 0, positif atau 0. 0 negatif. Kemudian kesamaan Bernoulli. Jadi kesamaan Bernoulli ini bentuknya jika X lebih dari min 1, maka 1 plus X pangkat N itu lebih dari sama dengan 1 plus NX untuk setiap N anggota bilangan asli. Untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke. Karena ini berlakunya untuk N-nya bilangan asli, maka kita gunakan induksi matematik untuk membuktikan kesamaan ini. Pertama kita coba dulu kalau N-nya sama dengan 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, untuk N sama dengan 1, kita punya 1 plus X pangkat 1 lebih dari sama dengan 1 plus X pangkat 1 kita bandingkan dengan 1 plus 1 kali X. Jadi 1 plus X, 1 plus X sama ya. Jadi lebih dari sama dengan ini masih bisa kita gunakan. Artinya benar. Oke, berarti kita punya asumsi bahwa 1 plus X pangkat N lebih dari sama dengan 1 plus NX ini benar. Asumsi. Sehingga kita langsung buktikan untuk N plus 1-nya. Jadi kita punya 1 plus X pangkat ini untuk N plus 1 ya. N plus 1 ini sama dengan 1 plus X pangkat N dikali 1 plus X pangkat 1 kan gitu ya. Ini penjumlahan maka sama saja dengan dikalikan. Ini akan lebih besar dari sama dengan ini ya. 1 plus NX dikali 1 plus X. Kenapa? Karena 1 plus X pangkat N itu lebih besar dari sama dengan 1 plus NX. Di sini kita punya kesamaan yang sama. 1 plus X pangkat N pasti lebih besar dari 1 plus NX. 1 plus NX. Oke.
dimana 1 plus X-nya ini pasti positif karena X-nya lebih dari min 1, lebih dari min 1, positif atau 0, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kalau kita kalikan, ini akan sama dengan, kita selesaikan, 1 plus nx dikali ini, jadi kita punya 1 plus 1 plus nx n1 plus ya nx plus nx, kemudian tambah x tambah nx kuadrat gitu ya, atau sama saja dengan 1 plus n plus 1 x plus n x kuadrat. Ya, betul ya. Jadi ini sama dengan ini lebih besar dari ini. Oke, saya tulis ulang. 1 plus x 1 plus x n plus 1 lebih besar dari sama dengan ini ya, 1 plus n plus 1 x plus nx kuadrat plus nx kuadrat. Dan ini tentunya karena nx kuadrat ini pasti positif, x kuadrat positif, n-nya juga bilangan asli positif ya, pasti lebih besar dari sama dengan 1 plus n plus 1 x ya. Berarti kita dapatkan yang sebelah kiri ini lebih besar dari sebelah kanan. Kita dapatkan kesimpulannya 1 plus x n plus 1 itu lebih besar dari sama dengan 1 plus n plus 1 x. Jadi terbukti ya. Mana tadi? Oke, asumsinya ini akan ditunjukkan untuk n plus 1 juga benar. Berarti tinggal kita ganti n-nya dengan n plus 1, dapat n plus 1 ini. Sebelah kanannya kita ganti n-nya dengan n plus 1. Jadi n plus 1 x. Ternyata setelah kita ganti dengan n plus 1 pun hasilnya tetap lebih besar dari ini. Artinya sesuai ya. Berarti posisi benar atau teorema benar. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.